Kita mulai ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang saya berikan ke Bu Dian sudah diterima ya? PPT, PowerPoint. Sepertinya belum ada, Pak. Tapi Ada nggak ya? tahu. Pak Ketua gimana, Pak Ketua kelas? Belum ada ya? Belum ada yang terima? Oke, nanti saya kirim ulang deh. Harusnya dikasih ke ketua kelas. Kayaknya kemarin udah saya beri ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya kuliahnya. 2 pekan lalu kalau tidak salah kita sudah membahas tentang pengertian dari kebijakan publik ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis kebijakan publik. Ada yang bisa menjelaskan apa sih analisis yang dimaksud dengan analisis itu apa sih? Analisis kebijakan publik itu apa? Bu Martina, apa itu analisis? Bu Martina ada? Ada, Prof. Oke, apa itu analisis? Kalau analisis itu mungkin penelitian untuk mendapatkan atau berkaitan dengan informasi, misalnya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa juga mencari atau mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin itu, Prof. Oke, bagus ya. Kalau Bu Ernis, Pak Ernis ya? Pak Ernis, ada nggak? Oke, Mas Andri, Pak Andri. Hadir, Prof. Izin. Pak Andri, apa itu analisis kebijakan publik kira-kira? Menurut saya adalah suatu kegiatan yang secara terstruktur dan ilmiah untuk mengkaji keefektifan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh administrator publik. Mungkin itu menurut saya, Prof. Kalau belum ada kebijakannya, misalnya Pak Andri ini analis ya, seorang analis kebijakan publik. Siap. Apa yang Pak Andri lakukan? Mas, mungkin saya akan seperti yang pernah Prof tanya juga tuh. Kalau saya seorang pejabat publik, mungkin kalau sebagai seorang analis saya akan mencari kehendak dari masyarakat atas suatu problem atau suatu permasalahan yang membutuhkan solusi cepat gitu. Pak Andri kan sebagai analis memberikan advice ya. Siap. Advice kepada pejabat publik ya. Siap. Kalau seorang analis kan tugasnya dia memberikan advice kepada pejabat publik untuk menempuh suatu kebijakan gitu ya, mengambil suatu kebijakan gitu kan ya. Siap. Bu Nur Asih, Budi Dharma, apa kalau menurut Bu Nur Asih analisis kebijakan publik itu apa? Public policy analysis, ya, itu apa itu kira-kira? Ada Bu Nur Asih? Atau Pak Rifki? Pak Rifki ada? Oke, apa itu analisis kebijakan publik menurut Pak Rifki? Kalau menurut saya, Prof, analisis kebijakan publik itu adalah kemudian mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Terus untuk mencari dan mengkaji berbagai alternatif permasalahan itu mencapai tujuan analisisnya adalah terkait kebijakan publik. Jadi terkait analisis kebijakan publik ini bisa dilakukan dengan cara multidisiplin. Agak rame ya tempat Pak Rifki, jadi saya nggak dengar apa-apa. Saya nggak kedengeran, rame, jadi nggak jelas yang dia omongin apa. Oke, coba Pak Sultan, Bayu, Anggara, apa analisis kebijakan publik itu? Dengan itu, Prof, mengacu pada kenyataan bahwa semua warga negara itu memiliki hak
dari suatu kebijakan gitu loh, Prof. Oke, Pak Muhammad Ishak, apa itu analisis kebijakan publik? Siap Pak, terima kasih. Menurut Ishak, suatu penelitian atau suatu pengkajian untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta mencari dan mengkaji berbagai alternatif suatu pemecahan masalah dan dalam mencapai tujuan, Pak. Terima kasih. Oke, oh ya, kelas ini kemarin ada yang sudah WA saya ya? Ada yang nomornya di saya nggak ya, kelas ini? Belum, Prof. Oke, tolong dicatat dong nomor saya, nomor HP saya mau kirim bahan biar Anda yang bisa share ya. Baik, Prof. Nomornya berapa, Prof? Siapa ini? Saya Ian, Prof. Oke, nomor saya 0812 Baik. 1395 Ya. 6437. Baik, Prof. Saya save ya, Oke, Prof. tolong di ini ya, kasih ke saya. Dia Baik, Prof. akan off sebentar 2 menit nih untuk share PPT saya agar teman-teman yang membantu untuk share PPT. Prof, sebentar izin berpendapat tentang analisa kebijakan publik, Prof. Oh, oke. Ini Pak Ernest ya? Pak Ernest tadi saya udah panggil. Pak Ernest, ya apa Pak Ernest? Ya, kalau menurut saya, Prof, suatu kegiatan atau praktek daripada ranah teori sehingga mendapatkan fakta, begitu, Prof. Oke, baik Pak Ernest. Nanti kalau saya sudah bisa share screen, nanti kita diskusi lebih jauh ya, sebentar. Saya udah WA, Prof. Cuman masih belum terkirim, Prof. Centang 1. Sebentar. Sebentar ya, ini udah masuk nih. Oke, sebentar ya, saya siap, kirim. siap, Prof. Oke, kalau ini sebetulnya sudah kita bahas pekan lalu ya, pengertian dari public policy, kita sudah diskusi agak panjang ya. Mungkin kita bisa lanjutkan saja yang ini. Oke, jadi sebelum sampai ke analisis kebijakan publik, kita ketemu dulu dengan yang disebut policy problem. Jadi ada masalah-masalah kebijakan, policy problem. Nah, definisinya adalah suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan, yang memproduksi atau menghasilkan adanya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat atau dissatisfaction atau ketidakpuasan di antara masyarakat. Nah, itu adalah tadi ya kondisi atau situasi yang disebut dengan policy problem tadi. Nah, minta tolong coba Mbak Bu Nur Asih Budi, sudah ada? Tadi saya panggil nggak ada. Hadir, Prof. Oke, tolong dibaca berikutnya itu, yang all problem dan seterusnya ke bawah. Okay, Prof. All problems are not public problems. It's distinguished. The picture is that public's problem. 1. Affects substantial number of people and having broad effects, including consequences for persons not directly involved. 2. Are difficult or impossible to resolve by individual action. Dimaksud kira-kira apa ya? Problem yang dari kebijakan permasalahan dalam kebijakan itu tidak semuanya yang muncul karena problem dari publik itu sendiri. Nah, kebijakan publik itu dia ini mempengaruhi beberapa orang dan memiliki efek yang bisa mempengaruhi orang lain, yakni adanya konsekuensi untuk masyarakat untuk tidak dilibatkan secara langsung, dan adanya kesusahan atau kemustahilan untuk solusi adanya solusi dari aksi yang dilakukan oleh individu. Oke, hampir ya, hampir. Tapi masih belum terlalu bisa difahami kan kalau seperti itu. Coba
Saya minta tolong Juni Neti Mardiani. Izin Prof, Bu Juni, tadi Iya. barusan WA saya, anaknya lagi di UGD, Prof. Oh, Izin Prof, Jadi anak jadi saya masih di GD Prof. oke, ya udah. Kalau gitu sebetulnya nggak usah. Saya ikut kuliah Prof sambil dengerin Prof. Oh ya udah, oke baik. Prof. Kalau gitu saya minta tolong Bu Sri Ratna Dewi. Mudah-mudahan cepat sembuh Bu Sri Juni. Ratna juga Prof. Ya. Itu ada kegiatan di kantornya seperti tadi Prof. Jadi malam ini yang izin ngasih tahu ke saya itu Bu Sri Ratna Dewi, Bu Juni Neti, sama satu lagi Pak Jan Vensius Prof. Oh, Bu Sri Ratna Dewi. Juga izin juga Prof. Sedang Terus, ada kegiatan di kantor, acara buka bersama Pak ini juga Pak Jan Vensius juga. Oke. Pak Javensius. Oke. Nggak ada di grup ini ya? Maksudnya nggak Mas? Ikut join tapi tidak bisa ini Prof, tidak bisa aktif sepertinya Prof. Oke, baik. Kalau gitu Pak Andri Oktora. Ya, boleh dilengkapi lagi tadi yang sudah diterjemahkan ya, diterjemahkan oleh Bu Nur Asih tadi. Boleh kok Prof, yang all problems are not public problems itu. Oke, siap. Semua masalah itu bukan masalah publik. Jadi ada beberapa kriteria yang termasuk dalam permasalahan publik. Yang pertama yang berkaitan dengan banyak orang dan memiliki efek yang cukup besar ya, termasuk konsekuensi dari including consequence for person, termasuk konsekuensi untuk orang yang tidak terlibat di dalam permasalahan tersebut, mungkin begitu. Yang kedua, poin kedua, are difficult or impossible, itu sangat sulit atau sangat mustahil untuk dipecahkan oleh permasalahan yang tadi, itu sangat mustahil untuk dipecahkan dengan aksi individual atau suatu aksi individual atau suatu tindakan yang dilakukan oleh individu. Maksudnya tidak ada permasalahan itu tidak bisa dipecahkan oleh seseorang gitu. Jadi harus dibuat suatu kebijakan yang berefek pada orang banyak. Mungkin gitu Prof. Oke, baik. Sebenarnya makin melengkapi ya. Saya tambahkan begini ya. Jadi kan kita Mas Andri boleh di off-kan kameranya, ininya, suara sound-nya. Oke. Nah, jadi sebelum kita sampai ke analisis kebijakan publik, kan kita yang mau dianalisis itu apa? Kan ada suatu masalah, ya kan? Masalah yang perlu pemecahan, perlu adanya kebijakan. Nah, jadi kita ketemu dengan istilah policy problem. Apa itu policy problem? Suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan dari masyarakat. Gitu. Nah, kita harus ingat bahwa all problems are not public problems. Jadi tidak semua masalah itu merupakan masalah publik gitu. Banyak masalah individu, kita juga masalah. Tiap diri kita kan punya masalah juga ya. Itu tidak dianggap sebagai public problems. Yang mau dipecahkan dengan analisis kebijakan publik itu hanya policy problem gitu. Ya, jadi all problems are not public problems. Jadi tidak semua masalah itu merupakan public problems. Nah, apa yang membedakan public problems dengan masalah yang bukan public problems? Maka di sini ada it is distinguishing feature. Maka ada ciri-ciri dari masalah publik atau public problems. Apa itu ciri-cirinya? Satu, ya, affect substantial number of people, mempengaruhi orang yang banyak, gitu ya, jumlah orang yang banyak. And having broad effect, dan memiliki dampak yang luas. Apa? Including consequences for persons not directly involved. Termasuk ada konsekuensi atau implikasi atau dampak pada orang-orang yang sebetulnya tidak secara langsung terlibat. Kemudian ya bagian yang juga sangat penting adalah difficult or jadi public problem itu sulit atau bahkan mustahil untuk dipecahkan dengan tindakan satu orang gitu. Maka harus pemecahan dengan public policy gitu. Itu maksudnya, bisa difahami ya dari slide pertama ini ya.
Oke. Bisa, Prof. Baik, makasih. Boleh dilanjutkan, Mas Andri kan tadi ya yang mengendalikan. Mas Yan ya, sorry. Tidak, Mas Yan, makasih. Nah, sekarang ada 5 characteristic of public policy. Oke, saya minta tolong Mas Rifki, Ipsam. Kalau dibacakan, yang pertama apa itu? 5 karakteristik dari public policy. Yang pertama apa? Ada Mas Rifki Ipsam? Ada? Oke, tolong dibaca yang pertama, bagian pertamanya. Lima karakteristik kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan terdiri dari rangkaian tindakan dan bukan keputusan belaka. Terus selanjutnya, kebijakan adalah tindakan. Oke, satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Policy consists of courses of action rather than mere decision. Oke. Mas Rifki masih ramai ya di situ ya. Minta tolong Pak Ernis. Yang pertama itu maksudnya apa sih? Policy consists of courses of action rather than mere decisions. Izin Prof, saya coba translatekan Prof. Oke, silakan. Ya ini jelas nih. Tadi agak ramai soalnya. Pakai headset tadi Prof. Oke, silakan. Yang pertama itu artinya kebijakan terdiri dari rangkaian tindakan dan bukan keputusan belaka, Prof. Nah, itu bagus. Ya, jadi bukan hanya tindakan belaka, tapi bukan hanya keputusan belaka, tapi rangkaian dari tindakan, gitu ya. Nah, sekalian nih Mas Rifki, karena tadi bagus nih ininya. Yang kedua, Mas, dibaca. Nah, yang kedua itu artinya kebijakan adalah tindakan yang bertujuan atau berorientasi pada sebuah tujuan, Prof. Oke. Policy is purposive atau goal-oriented action. Jadi, tindakan yang memiliki tujuan atau orientasinya itu pada tujuan. Jadi bukan sekedar tindakan, bukan sekedar melakukan, tapi harus ada arahnya, sasarannya, tujuannya gitu. Ya, makanya disebut purposive. Oke, kasih Mas Rifki. Berikutnya yang ketiga. Kalian Mas Rifki. Yang ketiga apa? Yang ketiga merupakan apa yang dilakukan pemerintah dan bukan apa yang dikatakan dan dilakukan atau ingin dilakukan. Iya, maksudnya bukan. Jadi sebuah kebijakan itu, Prof, adalah sesuatu yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan, bukan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Seperti itu, Prof. Tapi tekanannya itu gini. Tekanannya itu kan gini. Policy is what government does. Kebijakan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Not what it says, bukan yang dikatakan, bukan hanya ngomong doang gitu. Dia ngomong doang akan melakukan atau bertindak, ngomong aja bukan begitu, tapi apa yang betul-betul dilakukan gitu. Itu ya. Siap. Oke, yang keempat. Yang keempat, Prof, kebijakan didasarkan pada hukum dan berwibawa itu harus dikembangkan oleh pemerintah. Oke. Jadi policy is based upon law and is authoritative. Jadi maksudnya kebijakan itu harus didasarkan pada hukum. Nah, di sini kita ketemu kan mata kuliah kita ini kan hukum dan kebijakan publik, ya kan? Jadi kebijakan publik itu mesti dilakukan ya, apalagi negara hukum ya, mesti dilakukan dengan ada landasan hukumnya gitu kan ya. Policy is based upon law. Makanya kalau ada policy formulation, maka kemudian harus ada dituangkan ya di dalam peraturan undang-undangan misalnya ya. Jadi policy is based upon law, harus didasarkan pada hukum. Ya. And is authoritative, dan dia harus memiliki otoritas gitu, otoritas. Jadi that is it must be developed by government. Dia harus dikembangkan, dibangun, dibangun oleh pemerintah. Dan yang terakhir, Mas Rifki. Apa yang terakhir? Yang terakhir, Prof,
kebijakan adalah hasil dari sebuah proses politik. Oke, policy is the result of political processes. Nah, jadi namanya kebijakan publik ya diambil pemerintah juga merupakan pemerintah itu kan misalnya dipilih melalui suatu proses politik ya, pemilu. Yang di DPR juga melalui proses politik, itu pemilu. Ya, ketika membahas suatu peraturan perundang-undangan di DPR itu sebenarnya proses politik, ya kan? Dan kemudian itu menghasilkan suatu policy, suatu kebijakan, gitu ya. Jadi result of political processes. Jadi dia tidak tidak tanpa adanya kepentingan-kepentingan juga, ya kan? Jadi mesti ada. Tapi namanya partai politik kan harusnya kepentingannya atau tujuannya untuk kepentingan publik gitu artinya ya. Oke, Mas Yan boleh di slide berikutnya. Nah, sebetulnya ada beberapa teori yang ada di dalam public policy ya. Tapi saya hari ini tidak ingin bahas tentang teori-teori itu. Saya ingin membahas tentang analisis kebijakan publik. Ya, nah kalau soal teori-teori ini, saya minta tolong untuk bisa dipelajari di rumah. Nanti baca PPT ini, kemudian coba di googling, dicari info mengenai macam-macam teori ini. Ya, ada institutional theory, ya ini disebut dengan institutionalism. Kemudian ada rational theory, ya disebut dengan rationalism. Lalu ada group theory, ada mixed theory, ya campuran antara rational theory dan incremental theory itu namanya mixed theory. Ya. Kemudian kelima incremental theory yang disebut dengan incrementalism, ya pandangan atau fahamnya. Lalu ada elite theory, kemudian game theory dan system theory. Jadi sebetulnya lahirnya kebijakan publik itu bukan tanpa penjelasan, bisa dijelaskan dengan teori-teori itu. Ya, masing-masing teori tentu punya pandangan atau paradigma sendiri, ya kan? Oke, saya tidak ingin bahas ini. Saya ingin membahas tentang analisis bagaimana proses dia lakukannya atau diambilnya suatu analisis kebijakan publik. Jadi yang teori-teori ini nanti kalau masih ada waktu hari ini nanti kita bahas. Tapi kalau tidak nanti kita tolong teman-teman baca PPT-nya, kemudian cari tahu di internet misalnya. Nah, boleh slide berikutnya langsung saja loncat karena ini yang saya jelaskan di ini adalah teori-teori tadi, langsung loncat ke analisis ya. Oke, di sini. Ya, oke, dari sini ya. Jadi ini ada satu semacam siklus begitu ya, semacam siklus ya mulai dari nah boleh saya minta tolong siapa ya minta tolong yang ada agak susah ya banyak yang tadi nggak bisa ya. Mas Sultan Bayu Anggara ada? Ada? Sultan Bayu Anggara? Ada nggak ya Sultan Bayu Anggara? Oke. Sebentar. Yang nggak ada siapa tadi ya? Bu Sri Ratna nggak bisa ya? Buka bersama ya? Oke, ada yang bisa ini deh, tolong dibaca ini. Siapa yang bisa? Ya Prof, tadi belum ada Prof. Saya Prof, izin Prof. Oh iya, kemana tadi? Oke, silakan. Telat join tadi Prof, jam 7-nya Prof. Ya. Oke. Dari slide Prof, problem identification. Mulai dari situ ya, problem identification. Itu artinya apa itu? Identifikasi masalah Prof. Identifikasi masalah. Problem identifikasi masalah. Oke. Kemudian dari situ apa yang dilakukan? Ke policy formulation. Kalau diartikan rumusan kebijakan punya Prof. Rumusan kebijakan. Ya, rumusan kebijakan. Berikutnya. Kemudian bergerak ke policy adoption Prof. Apa maksudnya itu? Kalau policy adoption ini lebih
kepada adopsi, Prof. Adopsi kebijakan dari kebijakan lainnya mungkin, Prof. Bedanya policy formulation dengan policy adoption kira-kira apa? Kalau policy formulation dirumuskan dari awal, Prof. Kalau adopsi lebih kepada contohnya ratifikasi ataupun apa mungkin ini, Prof ya, menurut saya, Prof. Ratifikasi Kaitannya dari dengan hukum apa? Kaitannya dengan hukum nih? kaitannya dengan hukum itu tadi, Prof, ratifikasi peraturan perundang-undangan yang internasional atau konvensi-konvensi internasional langsung dibuat menjadi hukum positif di Indonesia, Prof, menjadi sebuah kebijakan hukum. Kalau itu dari konvensi, kalau bukan dari konvensi? Adopsi, mungkin dari hukum adat, Prof, dari hukum yang berlaku di masyarakat namun belum diundang-undangkan secara positif, Prof, secara tertulis. Kan tadi mulainya dari policy, kan ini harus berurut nih ya, problem identification, identifikasi masalah, ya kan? Karena sudah diidentifikasi mungkin masalah banyak, tapi mana yang paling serius, paling penting dipecahkan misalnya. Oke, satu ya. Lalu kemudian ke policy formulation, formulasi, dirumuskan kebijakan apa yang cocok dengan masalah tadi, gitu kan? Iya, Prof. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya ke apa? Bagaimana rumusan kebijakan tadi akan diadopsi, itu dengan cara apa misalnya? Kalau kaitannya dengan hukum. Ini misalnya Pak Mas Gracius ini udah rapat membahas pemecahan masalah dengan policy, dengan kebijakan. Terus kemudian gimana itu? Mau disahkan, Prof. Iya? Apa kan? Disahkan? Ya, misalnya dituangkan dalam peraturan undang-undangan, entah dengan peraturan pemerintah kan, entah dengan peraturan presiden, entah peraturan gubernur, entah peraturan wali kota, gitu kan? Iya, Prof. Ya, Prof. Ya kan? Nah, di situ policy adoption-nya. Makanya di situ ketemu kita dengan law and public policy itu di situ memecahkan masalah publik, ya tentu harus dengan suatu landasan yang kuat, itu dengan peraturan perundang-undangan itu. Oke, selanjutnya setelah policy adoption apa? Ke policy implementation, langsung diimplementasikan kebijakannya, Prof. Diimplementasikan kebijakannya. Oke, diimplementasikan kebijakannya. Oke, setelah diimplementasikan, nah, lalu dilakukan evaluasi melalui policy evaluation, Prof. Dilakukan evaluasi. Untuk apa dilakukan evaluasi itu? Berjalan atau tidaknya atau sempurna berjalannya peraturan kebijakan tadi, Prof. Oke, berjalan atau tidak, masalahnya di mana, kekurangannya di mana, impact-nya apa, gitu kan? Iya, Prof. Oke, kembali balik lagi kemudian identifikasi masalah lagi, gitu. Itu jadi semacam siklus begitu ya. Iya, Prof. Ini sebetulnya ya bagan ini kan umum ya. Kalau teman-teman lihat di buku-buku dan di internet ya, itu bentuknya macam-macam ini bagan seperti ini ya. Ya, ada yang lebih rumit dari ini dan sebagainya ya. Oke. Sebelum nanti kita ingin coba ya bagaimana sih kalau kita coba ke dalam suatu kasus tertentu ya. Saya minta tolong Mas Ian, ada nggak slide berikutnya nih? Atau ini yang terakhir? Oh bukan, balik lagi ke tadi ya. Oke ya. Nah sekarang saya ingin, oh ya, yang sudah punya buku ini siapa ya? Yang sudah sempat membeli? Belum ada ya? Saya, Prof. Siap, sudah, Prof. Mbak Nur sudah ya? Mbak Juni Sudah, Prof, tapi belum dibaca semuanya, Prof. Oh, nggak usah semuanya dulu ya. Banyak soalnya ini. Berapa halaman sih? Hampir 900 ya. Ya paling nggak sudah sempat dibaca awal-awalnya belum? Sudah, Prof. Sudah. Gimana? Menarik atau tidak? Menarik, Prof. Menarik, pendekatannya bahasanya tidak terlalu rumit, Prof. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu teoritis ya. Jadi makanya saya anjurkan ini. Bukan karena dia dosen UI, dosen UI tapi saya nggak kenal. Dia dari administrasi negara ya. Tapi memang enak cara menuliskannya enak. Jadi mudah memahaminya. Dan di dalamnya ada kaitan dengan hukum juga ya. Nah untuk teman-teman yang belum baca, belum punya buku ini, tolong nanti dibaca karena ini menurut saya bagus juga untuk teman-teman yang entah jadi pengambil kebijakan, entah jadi analis, itu penting juga ya. Oke, sekarang ada banyak bagian. Yang bagian-bagian awal saya sudah diskusikan pada pertemuan pertama dengan teman-teman semua ya. Nah sekarang saya ingin masuk ke tadi analisis kebijakan tadi ya.
Bagian itu yang saya ingin tekankan. Nanti ada ketemu di sana ya, di buku ini ada di halaman 338, 339. Boleh catat dulu halamannya. Jadi kalau nanti udah dapat bukunya bisa dibaca ya. Halaman 338, 339. Itu judulnya begini. Ada subjudul dasar-dasar analisis kebijakan. Jadi dasar-dasar analisis kebijakan. Nah, saya akan mulai dengan kata-kata analisis dulu sih ya. Analisis itu apa? Analisis itu berasal dari kata Yunani yang berarti memecah menjadi bagian-bagian. Jadi kalau kita menganalisis itu berarti kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian, baru kita teliti bagian-bagian yang sudah dipecah-pecah tadi, itu analisis. Oke, saya akan masuk ke bagian akhir. Jadi sebetulnya yang saya ingin bahas ini adalah pandangan dari Nah, pandangan dari dua orang tokoh ya, namanya Weimer dan Winning. Weimer dan Winning. Jadi kalau di buku ini ada fotonya ya orangnya ya. Weimer dan Winning ya. Nah, jadi kedua penulis ini memahami analisis kebijakan pertama-tama dari segi produknya, yaitu bahwa produk dari analisis kebijakan adalah advice, ya, nasihat. Secara lebih spesifik, advice yang menginformasikan keputusan kebijakan publik. Jadi the product of policy analysis and advice, ya, nasihat ya. Specifically, it is advice that informs some public policy decision. Oke, saya tidak mau bicara soal definisi. Dari pendapat tadi dua orang ini, yaitu Weimer dan Winning, itu nanti kita ketemu di halaman tadi yang saya sebut, halaman 338 dan 339. Begini, menurut keduanya ya, kedua penulis itu, Weimer dan Winning tadi, mengangkat pendekatan model rasionalis. Jadi ada yang disebut model rasionalis dalam analisis kebijakan. Yang mempunyai bagian-bagian, satu, ya, ini model rasionalis yang tadi yang dikemukakan oleh Weimer dan Winning tadi. Satu, mendefinisikan permasalahan, define the problem. Ya, define the problem. Kemudian menetapkan kriteria evaluasi, establish evaluation criteria. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif kebijakan. Jadi kalau di sini, yang di bagian yang di layar teman-teman ini kalau dari problem identification, ya, kalau tulisannya Weimer dan Winning itu define the problem, hampir sama ya. Kemudian kalau yang di bagian di layar itu langsung policy formulation. Tapi kalau di sini di Weimer dan Winning ini ada satu tahapan lagi, yaitu menetapkan kriteria evaluasi, yaitu establish evaluation criteria. Jadi harus tetapkan dulu kriteria untuk bisa melakukan evaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah baru mengidentifikasi alternatif kebijakan, gitu. Ya, kalau yang di bagian di layar itu kan policy formulation, kemudian policy adoption ya. Kalau di sini mengidentifikasi alternatif kebijakan atau identify alternative policies. Ya. Setelah mengidentifikasi, kemudian memaparkan alternatif dan memilih salah satunya. Jadi gini, masalah banyak, tapi harus difokuskan, harus dipilih masalah mana yang akan dipecahkan. Kemudian alternatif kebijakannya mungkin banyak untuk memecahkan masalah tadi yang sudah dipilih. Di antara banyak alternatif harus difokuskan mana yang akan dipilih gitu ya. Jadi display alternatives and select among them. Jadi memaparkan alternatif, baru kemudian dipilih salah satu dari itu. Lalu yang kelima, menurut Weimer dan Winning, memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan. Monitor and evaluate policy outcomes. Ya mirip dengan yang di bagian ini, policy evaluation. Ya, policy evaluation. Saya beberapa kali ya diminta oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional, melakukan apa yang disebut dengan AE, analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya peraturan perundang-undangan tentang pemilu, itu tepat atau tidak, efisien atau tidak. Nah, itu kita harus melakukan analisa dan evaluasi. Nah, itu mirip seperti inilah. Dilakukan evaluasi, policy evaluation, dan kemudian baru muter lagi ke problem identification, policy formulation, policy adoption, policy implementation. Gitu ya. Nah,
saya masih menjabarkan pendapat dari Weimer dan Vining tadi. Proses analisis kebijakan sendiri terdiri dari 2 tahap utama. Jadi sebetulnya ketika kita ingin memecahkan masalah publik, ya public problem tadi ya, sebetulnya kata Weimer dan Vining ada 2 tahap utama. Apa itu 2 tahap utama? Yang pertama adalah analisis masalah, yang kedua analisis solusi, gitu. Ya, jadi sebetulnya bisa kita pilah 2. Jadi kalau teman-teman ya mau memecahkan suatu masalah, mau tadi ya memecahkan problem publik, maka kita bagi 2 analisisnya nih. Kan kita sedang bicara mengenai analisis kebijakan publik ya. Ceritanya kita ingin memberikan advice, masukan kepada pemerintah ya. Apa analisis itu bisa kita bagi 2. Pertama analisis masalah, kedua analisis solusi. Ya. Nah, untuk yang pertama analisis masalah itu bisa kita jabarkan begini. Ya, ada 3 kita jabarkannya. Pertama, understanding the problem. Kita harus paham betul masalahnya. Ya, bedakan antara simptom ya dengan sakit penyakitnya apa. Kalau misalnya orang panas, bukan berarti sakitnya itu panas kan? Panas itu kan simptom. Kita harus cari betul-betul understanding the problem. Ini panasnya kenapa? Apa panasnya karena atau demamnya itu karena misalnya ada virus? Apa ada sakit yang lain ya teman-teman? Yang sebagian mungkin dari kesehatannya apa? Mungkin ada kita harus betul-betul dicari dulu ya problemnya. Ya kalau di slide ini kan problem identification. Di sini we have to understanding the problem. Yang mencakup kegiatan 1, receiving the problem, assessing symptoms. Jadi kita menerima masalah dulu, kemudian assessing symptoms. Ya, jadi kita harus mempelajari, meneliti simptom-simptom atau gejala-gejala. Lalu framing the problem. Kita harus memetakan, frame, ya, memetakan dan juga kita membingkai, kita harus mengerucutkan gitu ya. Problemnya apa? Jadi dari simptom tadi kita harus cari betul-betul problemnya itu apa. Tentu bukan panasnya itu kan yang menjadi penyakit, tapi apanya dari kenapa dia panas gitu misalnya. Lalu framing the problem, analyzing market and government failure. Ini kalau khususnya dalam perekonomian ya. Jadi pelajari kegagalan pemerintah atau kegagalan pasar. Ya. Kemudian baru modeling the problem, baru kita mencoba membuat model-model dari modeling the problem, baru kemudian identifying policy variables. Oke, ini masih yang pertama tadi ya. Jadi ini masih yang analisis the problem tadi ya. Jadi mulai dari understanding the problem intinya kita mempelajari antara simptom dengan yang sakit sesungguhnya apa. Kemudian terus kita teliti terus ya. Lalu choosing and explaining relevant goals and constraint. Ya, choosing and explaining relevant goals and constraint. Jadi kita harus memilih dan menjelaskan tujuan-tujuan yang relevan dan juga constraint. Constraint itu mungkin ada yang menjadi constraint dari suatu masalah itu apa sih ya. Jadi itu harus kita pelajari betul ininya. Nah, baru selecting a solution method. Metode untuk menyelesaikannya kita harus mulai melakukan seleksi. Itu baru bagian pertama, yaitu analysis the problem. Bagian kedua adalah analysis the solution, ya, yaitu tadi adalah problem analisis. Kemudian sekarang kita lanjutkan solution analysis, analisa solusi. Apa? Ada 4 langkah. Pertama, choosing evaluation criteria, ya, melakukan pemilihan kriteria evaluasi. Harus melakukannya dengan seperti apa, dengan cara bagaimana. Lalu specifying policy alternatif. Kita lebih mengkhususkan, mengerucutkan alternatif-alternatif kebijakan. Lalu melakukan evaluasinya. Predicting impact of alternatives. Jadi kita harus memprediksi dampak-dampak dari alternatif yang akan diambil. Dan terakhir adalah recommending action. Merekomendasikan tindakan apa. Gitu. Jadi intinya tadi 2 ya. Analysis the problem dan analisis solution. Oke. Nah, itu menurut Weimer dan Vining. Silakan nanti teman-teman pelajari lebih lanjut di halaman sekitar 338, 339, 340. Ada bagan-bagannya juga kalau teman-teman baca buku ini ya. Kemudian kita
coba lihat lagi ya sebelum nanti kita akan membuat contohnya dan teman-teman nanti bisa mencontohkan langkah seperti apa ya. Saya ingin masuk dulu kepada nanti tolong dicatat halamannya dulu ya. Itu ada di halaman 351 dan seterusnya. Itu adalah analisis kebijakan dari versi Patton dan Savicki ya. Patton dan Savicki itu halaman 351 dan seterusnya. Nanti tolong dibaca ya. Oke, misalnya gini, menurut Patton dan Savicki ya, dia mengembangkan 11 kriteria ya untuk menjadi analis kebijakan yang unggul. Jadi kalau orang ingin menjadi seorang analis kebijakan yang bagus, yang unggul, maka ada 11 kriteria. Apa saja? Pertama harus mempelajari fokus dengan cepat. Learn to focus quickly ya on the central decision criteria of the problem. Jadi tentang kriteria di dalam menentukan masalah gitu. Kemudian kedua, berpikir tentang tipe-tipe tindakan kebijakan yang akan diambil. Lalu yang lain adalah learn to deal with uncertainty. Kita harus belajar bagaimana berhadapan dengan ketidakpastian. Ya misalnya contoh sekarang ini kan COVID-19 itu serba ketidakpastian ya, tapi pemerintah harus mengambil kebijakan kan. Nah, bagaimana seorang analis kebijakan itu bisa deal with ya uncertainty. Jadi harus belajar berhadapan dengan ketidakpastian. Termasuk juga perdagangan misalnya bahan bakar, minyak dunia itu kan juga banyak sekali ketidakpastiannya ya. Kemudian make the analysis simple and transparent. Buatlah analisis itu yang simple dan transparan. Ya, lalu check the fact ya, periksa fakta-fakta ya dan seterusnya ya. Ada 11 kriteria yang dikemukakan oleh Patton dan Savicki ya. Lalu saya juga mau minta tolong teman-teman nanti baca halaman 357 ya, baca halaman 357 ya. Ini masih dari Patton dan Savicki. Dia menyebut begini, ada yang disebut oleh keduanya dengan a basic policy analysis process. Ya kalau saya terjemahkan sebagai suatu proses analisa kebijakan yang dasar, ya a basic policy analysis process, ya suatu proses analisa kebijakan yang basic ya. Apa saja itu? Ada 6. Ya, ada 6 proses dasar analisis kebijakan itu ada 6 langkah ya. Mulai dari, ini ada di halaman 357. Tolong dicatat dan nanti dibaca ya di rumah ya. Kalau bisa sih dapat bukunya, nanti saya tanyakan ketika di evaluasi ya. Apa 6 langkah itu? Pertama adalah verify, define, and detail the problem. Jadi mendefinisikan, memverifikasi dan mendetailkan permasalahan kebijakan. Itu kata Patton dan Savicki tadi. Yang pertama katanya verify, memverifikasi, define, mendefinisikan, and detail the problem. Dan mendetailkan masalah. Itu yang pertama katanya. Yang kedua adalah establish evaluation criteria. Kayaknya hampir beberapa pakar atau ahli tadi selalu menyebut kriteria evaluasi. Kan untuk mengetahui keberhasilan kan kita harus tahu bagaimana kriteria melakukan evaluasinya ya. Jadi establish evaluation criteria. Ya. Yang ketiga adalah identify alternative policies. Jadi kita harus mengidentifikasi alternatif kebijakan apa. Untuk mengatasi masalah kelangkaan sembako itu ada beberapa alternatif mana yang tepat gitu ya. Untuk mengatasi masalah pandemi COVID, ada banyak sekali kemungkinan kebijakan. Nah, dia harus dicari, diidentifikasi kebijakan-kebijakan, berbagai alternatif kebijakan. Lalu yang keempat, evaluate alternative policies, dievaluasi itu, ya berbagai alternatif kebijakan tadi yang sudah dipilih tadi dievaluasi. Lalu yang kelima, display and distinguish among alternative policies, ya display, distinguish among alternative policies. Jadi kita harus menunjukkan, memperlihatkan, dan bisa membedakan di antara berbagai alternatif kebijakan tadi.
Lalu yang keenam, monitor the implemented policy. Ya, kalau yang kelima tadi sebenarnya dilaksanakan. Ya, yang keenam ada dimonitor. Ya, kebijakan yang dilaksanakan itu harus dimonitor. Terus balik lagi, gitu ya. Jadi memang banyak ahli-ahli dalam kebijakan publik itu membuat semacam siklus begitu ya dari langkah-langkah analisis kebijakan publik. Ya, nah saya berharap tadi beberapa halaman yang saya beri catatan tadi itu bisa dipelajari nanti di rumah ya. Nah, sekarang bagian terakhir ya sebelum saya balik lagi ke slide tadi adalah yang dikemukakan oleh, nah ini apa yang disebut dengan good governance ya. Good governance itu apa? Itu nanti teman-teman tolong baca di halaman 381. Oke, sekarang saya mau stop dulu di sini. Saya mau balik lagi ke yang slide di depan ya, di slide di depan yaitu semacam proses pengambilan kebijakan yang ya ini yang apa ya umum ya, ada banyak sekali pendapat seperti ini walaupun kemudian banyak juga variasinya atau detailnya banyak. Nah, masih yang tadi ya. Masih yang tadi, Mas Ian, yang oke. Sekarang saya mau minta tolong sebagai contoh bagaimana kita mengikuti tahapan-tahapan ini dengan studi kasus tertentu. Ya, studi kasus tertentu. Teman-teman boleh memikirkan dulu nih dalam 10 menit ya, boleh memikirkan dulu kira-kira apa ya, kita kan akan melakukan tadi ya langkah-langkah problem identification, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan kemudian policy evaluation. Nah, kira-kira untuk masalah publik apa gitu ya, tolong teman-teman pikirkan ya, masalah publik apa, dan kemudian baru lakukan langkah-langkah seperti ini tuh kira-kira seperti apa sih kejadiannya gitu ya. Coba silakan 10 menit dulu break, teman-teman boleh memikirkan apa contoh ya. Tapi harus jelas tadi, harus public problems, masalah yang publik bukan masalah individu ya. Oke, kita coba 10 menit dulu break, tolong teman-teman pikirkan apa ya. Setelah difikirkan baru nanti saya akan tanya. Nah, gitu coba kira-kira kalau mulai dengan siklus ini mulai dari problem identification dan seterusnya itu kira-kira seperti apa sih? Oke, saya berharap itu cukup jelas ya. Oke, silahkan difikirkan dulu kira-kira apa. Oke, sudah ya. Coba Mas Hendra. Halo Pak, siapa? Oke, boleh kira-kira apa? Coba tolong buat proses seperti ini ya, tapi cari contoh kasus publik ya, maksudnya problem yang disebut dengan public problem tadi ya, masalah publik. Silakan. Saya coba ambil dari case di di kantor saya. Problem identification itu saya masuk dari carut marutnya pembuatan paspor Pak. Itu dari problem identification itu kita mengidentifikasi permasalahannya apa aja. Kita jabarkan satu-satu. Mungkin di sistem antrian. Yang kedua di pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan. Yang ketiga mungkin di standar biaya. Selanjutnya kita masuk kepada policy formulation. Kita masuk kepada dari permasalahan tadi seperti yang pertama itu antrian. Kira-kira kita mengarahkannya lebih kepada membuat kebijakan antrian elektronik. Yang kedua mungkin lebih ke permasalahan tidak adanya persyaratan lebih kepada publikasi. Yang ketiga tidak tahunya harga dibuat juga lebih pada publikasi. Dari policy formulation tadi selanjutnya masuk lagi kepada policy adoption. Kita memilih nih Pak, lebih kemana penekanannya untuk menyelesaikan permasalahan dari carut marutnya problem paspor tadi Pak, dari problem identification tadi, mana yang lebih utama gitu yang akan dijadikan kebijakan selain dari ketiga tadi itu. Mungkin yang pertama lebih kepada antrian Pak, lalu dibuatlah kebijakan bahwa pembuatan paspor melalui antrian online. Selanjutnya ditentukan
policy implementation, dikeluarkan suatu kebijakan untuk diikutin oleh seluruh kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya di policy evaluation, dievaluasi dari pembuatan paspor secara online itu apakah sudah bisa menyelesaikan carut-marutnya pembuatan paspor. Setelah dievaluasi, seperti sebelumnya kan itu lebih kepada antrian aja yang dibuat online, Pak. Akhirnya ditemukan lagi permasalahan, Pak. Dia muter lagi problem identification. Oh, ternyata masyarakat itu tidak hanya menginginkan cuman antrian aja, tapi ketika ke sana juga tidak ribet di dalam pemberkasan seperti dokumen. Akhirnya dikeluarkan lagi yang kayak sekarang ini yang terbaru, kebijakan M-Paspor, Pak. Diperbaharui lagi, Pak, problem identification-nya. Akhirnya keluarlah policy formulation, di mana tidak hanya antrian yang diperbaharui di dalam memperbaiki carut-marutnya pembuatan paspor, di dalam pemberkasan juga. Jadi masyarakat bisa mengupload berkas sekalian mengambil nomor antrian pada sistem tersebut. Itu masuk kepada policy adoption, itu menjadi program prioritas di problem identification tadi, diimplementasikan lagi kepada seluruh Kanim. Selanjutnya problem evaluation sekarang dievaluasikan lagi, Pak. Itu apakah itu sudah menjadi kebijakan lagi yang bagus bagi masyarakat. Itu akan muter-muter terus, Pak, sampai kepuasan masyarakat itu dapat tercapai seiring dengan bertambahnya masalah-masalah nanti, Pak. Problem identification akan terus jalan gitu, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak. Mohon izin. Halo, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Bapak mute. Iya, masih mute. Oke, bagus. Tadi jawabannya sudah bagus ya. Contohnya cukup jelas ya. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah ketika melakukan evaluasi itu sudah ditentukan kriterianya apa saja yang dievaluasi? Bagaimana cara melakukan evaluasi itu sudah difikirkan belum, Mas Hendra? Di dalam melakukan evaluasi kan ada Pak, identifikasi mungkin lebih kepada kembali lagi ke problem identification kali, Pak, ya. Kan ada indikator-indikator yang ditentukan. Yang mau dilihat tuh efektivitasnya atau efisiensinya atau apanya ya? Mungkin secara keseluruhan, Pak, efisiensi, efektivitas diukur sehingga kebijakan tersebut apakah sudah efektif, apakah sudah efisien. Untuk cost and benefit-nya dilakukan, analisis cost and benefit-nya ada? Sejauh ini belum nyampe ke situ sih, Pak. Mungkin lebih, kalau kita kan ada indikator kepuasan masyarakat, Pak, IKM. Oke. Nah, indikator kepuasan masyarakat itu dengan cara apa? Survei atau apa? Survei, Pak. Survei ya? Iya, biasanya yang udah membuat paspor, nanti biasanya akan dikasih suatu kuesioner terkait dengan apakah dia puas dengan pelayanan tersebut, itu apakah perlu ditambah, apakah ada saran yang perlu dilakukan untuk pengembangan proses pembuatan paspor gitu, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, yang tadi kaitannya dengan hukum, tadi policy adoption-nya dengan cara apa tadi? Dituangkan di mana itu? Bisa dituangkan di surat edaran, bisa dituangkan di permen, Pak. Peraturan Menteri? Iya, Pak. Berarti Menteri Hukum dan HAM ya? Iya, Pak. Kalau sejauh ini sih kalau terkait dengan kebijakan paspor lebih banyak kepada Pak? Lebih banyak kepada Dirjen. Surat edaran. Ya, Dirjen surat edaran. Dirjen itu ada produk hukumnya nggak sih? Peraturan atau apa? Atau surat edaran aja? Surat edaran, ada peraturan Dirjen, ada peraturannya, ada surat edarannya, ada juklaknya juga, Pak. Oke, baik. Baik,
Oke, makasih Mas Hendra. Berikutnya saya minta tolong Mas Andri, Oktora. Siapa? Ya, oke, Mas Andri tolong beri contoh seperti tadi tuh, mulai dari problemnya apa dan seterusnya. Saya pending dulu Pak, lagi dipikirin, izin. Oh, belum dapat. Tadi saya sudah minta 10 menit tuh untuk dipikirkan. Masih belum lengkap Pak, izin. Masih belum ini saya. Oke, Mas Andri tentukan dulu yang jadi masalah publiknya apa sih? Contoh dari masalah publik itu. Public problem itu contohnya apa? Kalau masalah publik itu, kalau sesuai dengan bidang saya Pak ya, izin. Masalah ini Pak, yang sering jadi masalah itu penyaluran PKH Pak, kalau nggak di sosial Pak, izin. Sorry, PKH apa? Program Keluarga Harapan Pak. Oh, program Keluarga Harapan ya. Iya. Itu kan ada petugas-petugasnya ya, apa namanya? Pendamping. Pendamping ya, pendamping Keluarga Harapan ya. Pendamping program PKH. Oh, pendamping program PKH. Mas Andri ini tugasnya sebagai apa? Mengawasi itu atau apa? Enggak Pak, saya bukan di bidang itu, tapi bukan yang sering jadi masalah tadi Pak, yang sering jadi masalah. Oh, Mas Andri apa kerjanya? Kalau saya ini Pak, pendamping rehabilitasi sosial Pak. Oh, di Kemensos ya? Iya. Atau dinas ya? Kalau secara ini di Dia nasional ya? Nasional ya? Kalau iya Pak, nasional Pak di Kemensos. Ya? Oke, tapi di tugasnya di daerah. Iya, di daerah. Nah, itu sebetulnya banyak tuh public problemnya itu banyak gitu. Ya kan? Iya, kalau Kemensos kan public problemnya banyak tuh. Paling banyak Pak biasanya. Apa coba contoh satu saja public problem yang berkaitan dengan sosial? Ya, yang selalu jadi masalah bansos Pak. Bansos, oke. Jadi kan bukan hanya di Indonesia ya, negara-negara yang maju pun juga ada bantuan sosial kan? Siap. Oke, nah yang jadi problem di bansos itu apa? Ketersediaannya bansos kurang atau penyalurannya atau apa? Penyalurannya. Penyalurannya. Soalnya jadi masalah penyalurannya. Oke, masalah dalam penyaluran bantuan sosial ya. Iya. Istilahnya apa bahasa Inggrisnya? Social support atau social assistance atau? Social welfare, biasanya social welfare. Social welfare. Oke. Kalau social assistant beda lagi, asistensi sosial Pak. Oh, lain lagi itu ya. Iya. Oke, nah kan selama ini sudah ada kebijakan-kebijakan menanggulangi masyarakat yang butuh bantuan itu kan ya. Iya. Nah sekarang Mas Andi aku mau tanya. Siapa? Bantuan sosial itu adalah bagian dari public policy atau bukan? Kalau menurut saya bagian dari public policy, Pak. Dia adalah contoh dari public policy yang diambil oleh pemerintah kan. Betul. Untuk mengatasi masalah mungkin kekurangan, masalah kemiskinan, masalah ketidakmerataan gitu kan ya. Iya. Kan itu jenis bansos itu kan banyak kan ya? Iya Pak, ada banyak Pak. Ada banyak ya. Iya. Oke, itu mengcover 26 klaster pemerlu layanan. Nah, itu maksud saya kan sebetulnya itu ketika mau diambil pilihan-pilihan itu kan berarti ada analisisnya kan. Jadi menentukan problem juga ada analisisnya, menentukan solusinya juga ada analisisnya gitu kan. Betul. Saya kira kalau Mas Andri ini orang sosial, Kemensos itu udah akrab nih dengan proses ini, problem identification, policy formulation, dan itu saya kira sudah akrab. Ada nggak pelajarannya dulu waktu kuliah sosial itu? Kebetulan saya kuliahnya kesehatan malah Pak. Kesehatan itu dalam arti FKM kan? Iya Pak. Betul. Nah FKM kan juga ada masalah namanya juga public health kan? Iya. Berarti kan ada soal public policy-nya dong. Betul Pak. Ya, jadi sebetulnya yang saya sampaikan ini juga sudah tidak asing kan sebetulnya. Iya Pak. Ya. Ya betul Pak. Oke. Ya, coba deh dipikirkan dulu deh. Itu kan tadi sudah saya arahkan ya. Coba dipikirkan dulu. Baik Pak. Baik. Berikutnya Pak Ernest. Silakan Pak Ernest. Pak Ernest masih bersama kita?
Pak Ernest masih ada? Ya, Pak. Oh iya, Pak Ernest silakan dibuat contoh tadi seperti Mas Hendra tadi, silakan. Tapi belum lengkap nih, Pak. Nggak apa-apa, nanti saya arahkan. Karena maksud saya adalah teman-teman mesti tahu prosesnya begitu. Jadi kalau belajar hukum dan kebijakan publik itu paling tidak ini kan yang dasarnya nih, ya. Analisis harus sampai ke materi analisis kebijakan publik sebetulnya. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan masalah nih, Pak Ernest. Apa masalah publik ya? Bukan masalah individu. Kalau masalah individu, orang sakit hati, orang lagi patah hati, itu masalah individu. Ini kita masalah publik. Apa, Pak? Pak Ernest ini bergerak di bidang apa ya? Lupa aku, kemarin udah tanya. Staf, Pak. Staf ahli, Pak. Ini ya, apa DPR bukan ya? DPD. Oh, iya DPD. Dewan Daerah. Nah, itu kan juga banyak masalah publik tuh, Pak Ernest. Ya, cuman saya angkat dari yang umum aja dulu, Pak. Boleh, silakan. Dampak pemberitaan hoaks terhadap sosial masyarakat. Ya, silakan diurut pembahasannya. Ya. Untuk problemnya dampak pemberitaan hoaks terhadap sosial masyarakat. Mungkin kalau untuk policy formulasinya kita melihatnya mungkin terlalu bebas atau terlalu gampang untuk mendirikan suatu perusahaan pers, gitu loh, Pak. Sehingga kurangnya pengawasan atau pemahaman tentang bagaimana produk pers itu sendiri. Kalau untuk policy adoptionnya mungkin, Pak, penting ada satu ya. Pak Ernest, tadi kan itu masih belum sampai policy formulation tuh, itu masih problem identification yang tadi itu. Ya kan? Belum sampai formulasi kebijakan kan? Tadi itu masih bagian dari masalah kan tadi. Ya kan? Banyaknya sebetulnya misalnya sosial media itu pers bukan sih? Pengertian pers itu apa sih? Ya, Pak. Pengertian pers itu apa? Pengertian pers itu adalah suatu badan, ya apa pengertian pers itu misalnya ketika produknya dikeluarkan pemberitaan itu dengan dasar ada perusahaan persnya, Pak. Kalau hoax itu yang banyak hoax itu dari perusahaan pers atau dari sosial media? Perusahaan pers sendiri pun banyak yang terlibat, Pak, karena banyak memang juga. Ya banyak juga karena mereka tidak melakukan check and recheck di lapangan. Terkadang juga mereka itu misalnya hanya membuat suatu opini dengan tujuan-tujuan tertentu atau titipan dari beberapa orang gitu loh, Pak. Ya, oke, itu bagian dari problem kan ya? Itu public problem atau individual problem, Pak Ernest? Public problem, Pak. Itu bagian dari public problem ya? Ya. Oke, baik. Sekarang bagaimana policy formulation-nya untuk mengatasi itu? Untuk mengatasinya memang perlu suatu aturan gitu loh, Pak. Misalnya seperti Dewan Pers dan Infocom itu dia harus disejajarkan. Artinya ketika mendirikan sebuah perusahaan pers itu harus ada rekomendasi misalnya dari Dewan Pers atau persetujuan dari Infocom. Sehingga kedepannya kalau misalnya mereka itu membuat hal yang tidak tepat atau tanpa melakukan cek dan recheck, izinnya bisa dicabut gitu loh, Pak. Sekarang ini kan persoalannya ketika perusahaan pers itu misalnya melakukan pemberitaan hoaks, tidak ada yang bisa mencabut perusahaannya, Pak. Karena Dewan Pers selalu merasa bahwa mereka itu tidak terdaftar. Jadi dianggap yang terdaftar bisa ditindak, yang tidak terdaftar itu di Dewan Pers tidak bisa ditindak oleh mereka. Sementara Infocom... Yang tidak terdaftar itu seperti apa, Pak Ernest? Ya, yang tidak terdaftar itu dia ada dua jenis, Pak. Jadi misalnya ada sekarang itu misalnya bahwa perusahaan pers itu harus diverifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers. Itu harus didaftarkan. Tetapi persoalannya sekarang itu aturan yang dari Dewan Persnya, Pak. Sementara kalau aturan kalau kita ambil dari undang-undang, misalnya kebebasan berserikat itu cukup kita memiliki akta notaris dan mendapatkan AHU, itu sudah merupakan sah juga secara undang-undang. Cuman persoalannya kan kalau masalah pers ini, Pak, yang merupakan pengawasannya kan Dewan Pers. Oke, baik. Itu tadi policy formulation atau masih policy formulation kan? Nah sekarang masuk ke policy adoption-nya dengan cara bagaimana?
menurut saya itu tadi Pak, caranya memang harus ada undang-undang terpisah, yaitu Dewan Pers dengan Infocom. Bukannya sudah ada undang-undang pers, Pak Ernest? Ada undang-undang pers Pak, tetapi dia masih satu undang-undang dengan perusahaan pers, terus wartawan sama Dewan Pers sendiri. Malah tidak bisa dituangkan situ, dilakukan amandemen terhadap undang-undang pers yang ada. Nggak perlu dibuat undang-undang sendiri. Kalau menurut saya Pak harus sendiri, karena memang tidak mungkin Dewan Pers itu sejajar dengan perusahaan pers, dan tidak mungkin juga dia sejajar dengan wartawan. Karena di undang-undang pers itu sendiri, kalau saya nggak salah Pak, yang mengenai yang berbicara tentang Dewan Persnya hanya pasal 15, kalau saya nggak salah Pak. Sementara tentang perusahaan pers dan wartawan, masalah kode etiknya, itu yang didominan di masalah Undang-Undang Nomor 40. Dan untuk Infocomnya sendiri di sana tidak tersentuh. Sementara keterlibatan Infocom sebenarnya dalam mengatasi persoalan hoax, khususnya di ini Pak ya, di perusahaan pers. Kalau misalnya di media sosial lain lagi. Kalau di perusahaan pers itu kewenangan Infocom itu saya lihat tidak ada sama sekali, justru tidak terlibat gitu Pak. Padahal semestinya mereka harus terlibat karena menyangkut dengan pembuatan web atau misalnya situs apa segala macam yang merupakan kewenangan dari Infocom. Oke, nah sekarang policy implementation-nya dan policy evaluasinya seperti apa? Ya untuk implementasinya ini memang saya lihat terlalu masih apa nama dia Pak, masih lepas tangan lah, masih lepas tangannya pemerintah, bukan pemerintah, di sini Dewan Pers harus independen ya. Dewan Pers dengan Infocom ini Pak, artinya mereka itu hanya melihat ketika ada persoalan seolah-olah mereka itu hanya menjembatani, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk melakukan bagaimana mengimplementasikan proses pembuatan perusahaan pers itu sendiri kepada masyarakat. Oke, nah bisa dilakukan evaluasi atau tidak itu kebijakan itu, dan bagaimana cara melakukan evaluasinya? Apakah ada indikator-indikator untuk melakukan evaluasi itu? Ya evaluasinya mungkin salah satunya Pak ada pemahaman tertentu atau pemahaman kebijakan kepada perusahaan pers ketika melakukan kesalahan dia harus bertanggung jawab. Misalnya tidak hanya diselesaikan, sekarang ini kan seolah-olah kan misalnya perusahaan pers ini termasuk kebal Pak. Artinya ketika misalnya menyangkut hoax, baik itu misalnya disengaja atau tidak disengaja, mereka masih bisa terlepas karena memang secara aturan, tetapi ini yang resmi Pak ya, misalnya yang dikatakan sudah verifikasi administrasi atau faktual. Mereka itu akan tidak langsung berurusan dengan polisi, tetapi dia harus berurusan dengan Dewan Pers. Dan ini merupakan berlindung di kemerdekaan pers misalnya. Padahal sesungguhnya itu merupakan tanggung jawab moral daripada perusahaan pers itu sendiri. Karena kadang-kadang memang mereka titipan terkadang begitu Pak, atau opini untuk menjatuhkan seseorang. Padahal dampaknya kepada sosial masyarakat itu sangat tinggi. Dan bisa kita lihat saat ini, akibat dari dampak pemberitaan hoax ini terjadi gate-gate di masyarakat. Baik Pak Ernest, makasih ya untuk presentasinya atau contoh yang diberikan ya. Oke, berikutnya Pak Gracius Kusuma. Ada? Baik. Ada ya, oke. Pak Gracius Kusuma bisa menyampaikan secara ringkas tadi, seperti contoh teman-temannya tadi. Iya, Prof. Saya mencoba dengan masalah sosial juga ini, Prof. Oke, silakan. Masalah sosial berkaitan dengan penyandang disabilitas, Prof. Jadi Indonesia kan harusnya sebagai negara menjamin seluruh warga negaranya itu untuk mendapatkan penghasilan yang layak, Prof. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga harus diperhatikan juga kalangan masyarakat ataupun orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam hal melakukan pekerjaan, yaitu bagi penyandang disabilitas itu sendiri, Prof.
Nah, untuk itu dalam merumuskan kebijakannya harus ditelaah terlebih dahulu apa saja yang menjadi permasalahan, siapa saja jenis penyandang disabilitas yang memang layak untuk dipekerjakan dengan formulasi pekerjaan tertentu, dengan spesifikasi pekerjaan tertentu. Kemudian hal-hal tersebut melalui naskah akademik juga dilakukan proses polisi adopsi sehingga diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Itu tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, kalau menurut saya, Prof, di tahap selanjutnya tentang policy evaluation itu seakan-akan tidak berjalan, Prof. Dikarenakan undang-undang hanya menyatakan bahwa di peraturannya itu mewajibkan seluruh perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikitnya 1% kuota bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk itu dari policy evaluation tersebut seharusnya dilakukan analisa-analisa ulang berkaitan dengan problem identification atas undang-undang tersebut. Sehingga ujung-ujungnya nanti akan berjalan sempurna apa yang ditujukan dari pembuatan kebijakan tersebut, Prof. Itu, Prof, dari saya, Prof. Oke, bagus contohnya. Mas Gracius ini kerja di mana? Di Pengadilan Negeri, Prof. Apa sebagai? Hakim, Prof. Hakim Pengadilan Negeri mana? Tanjung Balai Karimun, Prof. Oh, Tanjung Balai Karimun. Baik. Sudah berapa lama ya? Menjadi hakim sejak tahun 2020, Prof. Baru, Prof. Oh, baru ya? Dulu Ya. ikut pendidikan di sini dong, di apa? Di Megamendung. Megamendung. Siap, Prof. Oh, cuma nggak ketemu ya. Saya biasa ke sana tiap beberapa bulan karena saya rapat dengan Mahkamah Agung untuk panitia seleksi hakim tipikor. Kalau untuk sertifikasi hakim tipikor saya juga ngajar juga di sana. Siap, Prof. Tapi sekarang kan sejak 2 tahun ini kan ini ya online ya, jadi nggak ke sana. Jadi masih bolak-balik dong ya? Sekarang udah enggak ya? Karena Enggak. sudah Maksudnya pelatihannya, Prof? Ya, udah enggak kan ya? Udah jadi hakim kan? Sudah, sekarang sudah jadi hakim, Prof. Kalau sebelumnya kan mesti ada ke daerah dulu balik lagi gitu kan ya? Siap, Prof. Magang namanya, Prof. Magang ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses di sana. Amin. Baik. Dulu S1 dari mana ya? Universitas Sumatera Utara, Prof. Medan, Oh, Prof. USU. Ya, Oh iya, saya ngajar juga tapi S3-nya. Jadi nanti kalau ngambil S3 nanti bisa ketemu. Amin, Prof. Oke. Berikutnya saya minta tolong Mas Hendra tadi Javensius nggak bisa ya tadi. Bu Juni juga nggak bisa. Oke, Bu Martina, Emi Farida silakan. Ada? Nggak ada, Kak. Pak Muhammad Ishak ada? Ada, Prof. Oke, silakan Pak Muhammad Ishak. Terima kasih, Prof. Ya. Untuk masalah publik, Prof, saya mengangkat dari adanya masalah terjadinya antrian daftar tunggu yang lama pasien saat berobat di rumah sakit, Prof. Ya. Oke, silakan. Identifikasi problemnya di mana masyarakat yang datang untuk melakukan berobat di rumah sakit terjadi daftar tunggu yang lama karena awalnya pakai sistem manual, Prof. Ya. Kemudian melalui rumah sakit, melalui direktur menganalisis tentang formulasi kebijakan yang akan dilakukan untuk mengurai permasalahan, Prof. Yaitu di mana salah satunya yang dilakukan oleh manajemen dengan cara melakukan pendaftaran dengan SIM-RS, Prof. Mengadakan SIM-RS di rumah sakit, kemudian membuat range waktu pelaksanaan pendaftaran, kemudian
dalam formulasinya itu membuat suatu prioritas pendaftaran bagi yang lansia, Prof. Kemudian untuk di polisi adoptionnya, di mana manajemen membuat suatu peraturan melalui SOP, standar operational procedure, dalam melakukan pendaftaran saat melakukan berobat ke rumah sakit umum, Prof. Di mana SOP itu dirumuskan direktur melalui bidang-bidang seperti pelayanan medik, bidang keperawatan, bidang tata usaha, serta keuangan untuk budgeting dalam penyediaan SIMRS tersebut, serta penyediaan sarana seperti laptop, printer, dan lain sebagainya, Prof. Kemudian manajemen membuat suatu menyebar SOP ke masyarakat serta ke petugas pelaksana administrasi pendaftaran untuk melaksanakan SOP yang telah dibuat oleh direktur, yang telah dibuat manajemen melalui direktur dan pelayanan pelayanan medis dan keperawatan, Prof. Kemudian setelah dilakukan implementasi dengan berjalannya SOP yang dilakukan saat pendaftaran pasien ke rumah sakit, kemudian dalam jangka waktu 3 bulan kemudian dilakukan evaluasi, di mana dalam evaluasi ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, dengan cara melakukan survei kepuasan pasien terhadap pendaftaran di RSUD, kemudian mengevaluasi tentang budget dengan pengadaan SIMRS dan sistem pendaftaran yang dilakukan secara online, Prof. Itulah kira-kira, Prof, contohnya yang ada. Oke, ya baik. Saya kira sudah ini ya, sudah bisa ditangkap ya maksud dari ini ya. Terima kasih, Baik. Prof. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya Bu Nur Asih, Budi Dharma Putri, silakan. Ada? Pak Rifki, silakan. Pak Rifki. Izin sedikit Prof. Ya, terkait terkait masalah publik, Prof, yang sekarang terjadi dan menjadi problema itu terkait menghidupkan lampu kendaraan pada siang hari, Prof. Nah, itu bagaimana, atau Prof? motor, Boleh, mobil atau motor nih? Kendaraan motor, Prof. Motor, Di mobil kan tidak. Undang-Undang Lalu Lintas. Oke. Iya, Prof. Di Undang-Undang Lalu Lintas yang mana dalam Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya di pasal 107 ayat 1, yang mana pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Nah, itu kan menjadi permasalahan publik, Prof, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia beriklim tropis, Prof, yang mana panas, ya kan, diwajibkan dikarenakan ada suatu aturan yang mewajibkan, maka masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka, harus menghidupkan lampu tersebut. Akan tetapi aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, Prof. Yang mana mungkin pada saat mengadopsi sebuah kebijakan, teman-teman di DPRD mengambil atau mengadopsi dari negara luar. Kalau saya baca historinya, itu teman-teman DPR mengambil atau mengadopsi di negara-negara Eropa, sehingga menjadi timbul permasalahan yang mana tidak sesuai dengan keadaan, Prof. Jadi kalau menurut saya secara sekilas, bahwa aturan tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia, Prof. Seperti itu, Prof. Oke, baik, baik.
Saya kira sudah cocok ya, sudah sesuai. Jadi teman-teman sudah bisa menangkap lah ya bagaimana proses ya dari problem analisis ke solusi analisis. Ya, jadi ada dua bagian itu ya, dan kalau kita lihat hampir semua ahli ya, memang beda-beda detailnya itu beda-beda ya, tapi kurang lebih begitu ya, mulai dari problem identification, memetakan masalah dan seterusnya, memilih solusi di antara banyak solusi harus dipilih salah satu, kemudian itu setelah diformulasi kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau diadopsi ya ke dalam satu kebijakan yang lebih formal begitu, kemudian baru dilaksanakan. Nah, dilaksanakan itu kadang-kadang juga ada masalah di pelaksanaannya. Jadi kadang-kadang kebijakannya sudah benar, memilihnya sudah benar, mengadopsinya sudah tepat ya, tapi ada masalah di kebijakannya, di implementasinya ya. Implementasinya tidak sesuai dengan penetapan kebijakannya, atau boleh jadi masalah yang muncul itu timbul karena kesalahan dalam memformulasi kebijakan, gitu ya. Jadi ketika tahap problem identifikasi sudah benar, tapi ketika masuk ke policy formulation-nya mungkin tidak tepat, ya. Mungkin dari banyak alternatif yang dipilih yang tidak tepat. Nah, di dalam konteks policy formulation, ya kan kita memilih dulu ya policy mana yang di antara banyak policy harus dipilih salah satu atau dua atau tiga misalnya yang paling tepat menghadapi problem itu. Nah, apa yang sangat diperlukan ketika kita menentukan solusinya atau policy formulation, apa yang sangat dibutuhkan? Yang sangat dibutuhkan itu mesti data-data, ya kan? Data-data yang sangat akurat. Kalau data-datanya tidak akurat, maka bisa salah mengambil kebijakan, ya kan? Kalau kita data yang kita butuhkan A sampai A, B, C, D, F, G, H, I misalnya. Yang kita punya hanya A, B, C. Itu mungkin kita salah dalam memilih kebijakan dan melakukan policy formulation. Gitu ya. Nah, jadi terkait dengan hukum ya, peraturan perundang-undangan, dulu kan sering orang mengatakan bahwa aturannya sudah benar, sudah bagus, tapi pelaksanaannya yang tidak benar gitu ya. Nah, ini juga dikritik oleh misalnya dua tokoh ya dalam perundang-undangan, namanya Seidman and Seidman. Seidman itu suami istri ya, namanya suaminya Seidman, istrinya jadi Seidman ya. Nah, suami istri ini Seidman ini mengkritik itu, dia mengatakan bahwa boleh jadi memang peraturan perundang-undangan yang tidak benar. Ya, bukan implementasinya, peraturan perundang-undangan bisa tidak benar ya, karena kan banyak faktor yang membuat. Nah, jadi kalau peraturan perundang-undangan tidak benar, maka tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Tidak bisa memecahkan masalah sosial. Kalau statement kan selalu tuh, membuat peraturan perundang-undangan itu adalah untuk solving the social problem. Harus bertujuan mengatasi masalah sosial. Bukan peraturan itu dibuat sekedar dibuat peraturan. Ya, karena ada budgetnya, ada anggarannya, atau memang sudah masuk di prolegnas, bukan, atau prolegda, tapi yang paling penting adalah apakah dia memang bisa untuk mengatasi suatu social problem atau tidak. Gitu kan, social problem berarti ya mesti problem sosial, problem publik ya, masalah yang luas. Oke. Nah, saya mau stop dulu di situ. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman silakan. Ya. Izin Prof. Oh ya, silakan Bu Martina. Martina. Ya, saya mau bertanya terkait dengan seringnya berubah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh, saya mengambil di sektor pertambangan ya, Prof. Dahulu kita tahu bahwa izin pertambangan, tata kelola pertambangan itu kan diberikan pemerintah pusat kepada daerah pada saat otonomi daerah. Itu dikelola oleh kabupaten kota. Kemudian kebijakan itu berubah menjadi kewenangan provinsi. Nah, selanjutnya di tahun 2020 berubah lagi kebijakan pengelolaan tata kelola tambang itu di pemerintah pusat. Itu terakhir terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, kemudian yang terbaru ini baru seminggu yang lalu itu terbit lagi Perpres Nomor 55 Tahun 2022
bahwa ada pendelegasian kewenangan tata kelola tambang itu kepada Pemprov lagi, Prof. Seperti itu, pemerintah provinsi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa kebijakan itu sangat mudah berubah? Apakah tidak dilalui dengan proses kebijakan ini? Bagaimana, Prof? Prosesnya begitu? Kenapa mudah sekali berubah? Mungkin itu, Prof. Bagus pertanyaannya dari Bu Martina ya. Bisa masalah itu kan bisa begini ya, bisa kebijakan terlalu cepat berubah, bisa juga sangat lama berubah, bisa jadi masalah ya Bu Martina ya. Masalah misalnya ya, setelah ada kebijakannya dilaksanakan, tapi sebetulnya setelah harusnya dievaluasi, tapi karena tidak dievaluasi, maka juga tidak dilakukan perubahan, padahal mungkin sudah tidak bisa mengatasi masalah yang ada. Jadi lamanya dia berubah juga jadi masalah, terlalu cepat berubah juga jadi masalah kan. Nah, kalau menurut hemat saya sebetulnya setiap pemerintah mengambil kebijakan atau melakukan perubahan kebijakan kan mesti ada analisis ya kan. Nah, itu mestinya dilakukan oleh analis kebijakan publik gitu ya. Nah, jadi kan begini ya, kadang-kadang orang terlalu menyederhanakan keahlian sebagai analis kebijakan publik, ya. Apalagi di beberapa konteks ya, beberapa situasi. Sebentar ya, ini HP laptopnya hampir habis. Bentar. Oke. Nah, di beberapa konteks atau beberapa situasi itu kadang-kadang misalnya ada seorang masih bisa dengar suara saya nggak ya, Bu Martina? Bisa, Prof. Dengar, Oke. Prof. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kadang-kadang sudah ada analisis, kemudian ketika mau dituangkan ke peraturan, itu ada legal drafternya menganggap, wah nggak benar nih, si analis kebijakan ini nggak menguasai di ilmu hukum, gitu kan, teknik perundang-undangan. Jadi ketika dituangkan dalam peraturan justru menyimpang atau tidak sesuai dengan kebijakan yang seharusnya diambil. Bisa terjadi begitu. Nah, saya kembali ke pertanyaan Bu Martina. Jadi saya kira itu kan mestinya sudah ada analisis ketika mau melakukan perubahan kebijakan, misalnya dari yang tadinya merupakan kewenangan kabupaten menjadi provinsi, itu mestinya sudah ada analisis kan. Sudah ada analisa dan evaluasi, sudah ada evaluasi terhadap kebijakan terdahulu atau peraturan terdahulu. Nah, maka kemudian dilakukan perubahan dari kabupaten ke provinsi. Nah, mungkin juga sudah dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan perubahan ke nasional dan akhirnya tadi ya seperti diberikan delegasi. Nah, itu perlu diteliti betul kenapa pemerintah melakukan perubahan kebijakan itu. Ya, apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan itu atau belum? Kalau sudah dilakukan evaluasi, apakah evaluasinya sudah tepat atau belum? Gitu kan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau data-data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi atau analisis untuk kebijakan itu tidak tersedia atau kurang tersedia, bisa jadi kebijakan yang diambil keliru, gitu, ya kan? Tapi bahwa suatu kebijakan bisa berubah itu sangat bisa, karena kan selalu ada siklus begitu ya. Tapi kalau kebijakan cepat diambil, tapi data-data yang digunakan untuk menganalisisnya kurang, ya maka juga bisa jadi masalah, gitu, ya. Nah, saya ingin memberikan contoh begini. Itu contoh yang lain ya, tidak persis seperti yang disampaikan Bu Martina tadi. Contoh Undang-Undang Pemilu. Di negara lain, Undang-Undang Pemilu itu tidak berubah setiap 5 tahun. Di negara kita, Undang-Undang Pemilu itu berubah setiap mau pemilu, gitu ya. 2 tahun menjelang pemilu berubah itu undang-undang. Di negara lain tidak. Negara lain itu biasanya berubah 30 tahun misalnya, sekali. Ya, kenapa begitu? Misalnya berubah karena daerahnya penduduknya berubah sehingga daerah pemilihannya diubah. Kalau kita setiap menjelang pemilu ada perubahan gitu. Ya. Nah, kecuali mungkin untuk yang ini ya, yang pemilu 2024 ini belum ada undang-undang baru nih. Tapi yang jelas itu selalu ada perubahan. Kalau berubah itu, selalu berubahnya itu cukup drastis. Sistemnya berubah. Di negara lain jarang sistem pemilu terus berubah gitu. Nah, jadi ini tampaknya ada kekurang stabilan dalam menentukan suatu kebijakan yang jangka panjang ya Bu Martina. Jadi harusnya kan pemikirannya itu jangka panjang. Ya, jangka panjang dipikirkan agar tidak cepat berubah kebijakan itu.
Gitu. Jadi ini yang pertanyaan Martina ini sebetulnya kritik juga, ya, dan mungkin bukan hanya terjadi di persoalan tadi, isu tambang tadi, mungkin juga di persoalan lain juga ada, ya. Mungkin itu tanggapan saya, penjelasan saya, Bu Martina. Baik, terima kasih Prof. Baik, sama-sama. Silakan berikutnya. Ya Prof, saya siap Prof. Ya, jadi saya mungkin kurang lebih hampir mirip dengan Ibu Martina nih Prof. Kan seperti yang kita ketahui sekarang itu Prof, terkait dengan izin lokasi dalam perizinan yang OSS sekarang ini Prof. Tadinya kan izin lokasi itu kan merupakan kewenangan pemerintah daerah itu Prof. Sekarang itu kan izin lokasi itu kan diganti dengan namanya PKKPR itu Prof. Yang mana itu di bawah Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN itu Prof. Nah, kenapa kok gini Prof? Kita yang di daerah, misalnya gini, ada suatu perusahaan akan melakukan suatu pengembangan investasi di daerah. Nah, selama ini kan koordinasi kita kan selalu kepada pemerintahan daerah kan Prof. Nah, dengan aturan yang sekarang, kebijakan sekarang, pemerintah membuat kebijakan baru di mana izin lokasi yang tadinya menjadi kewenangan pemerintah daerah itu ditarik ke pusat gitu. Nah, sementara kita tahu dengan kebijakan baru itu sekarang, justru malah kalau kita melihat ini bukan memberikan suatu solusi yang mempermudah atau untuk investasi, malah jadi agak jadinya mempersulit gitu, memperlambat investasi tadi di daerah tadi itu Prof. Nah, jadi kan kalau dilihat ya dalam menentukan kebijakan-kebijakan ini, kalau memang pemerintah sebagai stakeholder itu membuat suatu kebijakan itu melalui analisis kebijakan publik tadi, sebenarnya kan yang diambil sekarang ini malah jadi suatu kemerosotan gitu Prof. Bukan kita tahu pemerintah Presiden Jokowi selalu dalam menyampaikan mendorong iklim investasi, tapi nyatanya malah dengan begini jadi ini kurang efektif gitu kan. Nah, sementara kita tahu Dirjen ATR itu mereka di pusat, mereka kan tidak begitu memahami bagaimana kondisi di daerah gitu kan. Pertanggungjawabannya juga nanti PKKPR akan diberikan oleh pusat, tapi nanti yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan daerah siapa gitu kan Prof. Tetap juga kan ini artinya dari pemerintah daerah juga pada saat nanti mereka timbul suatu masalah di daerah, ya mungkin pemerintah daerah juga nggak bisa mengambil suatu langkah lebih ini gitu Prof, dalam menanganinya Prof. Izin Prof. Baik. Bagus ya itu contoh yang, jadi sebetulnya kita sudah singgung di kuliah pertama bahwa tidak selalu kebijakan publik itu berhasil, ya kan? Tidak selalu kebijakan publik yang diambil itu tepat, dan tidak selalu kebijakan publik yang diambil itu berhasil. Jadi kebijakan publik itu seperti orang menggendong, ya, negara menggendong masyarakatnya gitu ya. Nah, ketika menggendong masyarakatnya masalah yang sangat besar, ya, itu ternyata kapasitasnya itu tidak sesuai. Jadi kalau pesawat itu bawa penumpang 300, dia mestinya ya berapa, misalnya pakai Boeing yang paling besar gitu misalnya, bukan pesawat yang kecil karena nggak mampu gitu. Nah, jadi kapasitas atau kemampuan dari negara untuk menyelesaikan problem-problem publik tadi itu tercermin dari kebijakan publik yang diambil gitu. Nah, dan itu saya kalau teman-teman baca di buku ini ya, banyak sekali contoh-contoh kegagalan kebijakan publik yang diambil dan permasalahan yang timbul ya. Makanya tadi saya sarankan untuk ini dibaca ya. Banyak sekali contoh-contoh yang dikemukakan oleh Dr. Rian Nugroho ini mengenai pengambilan kebijakan publik yang kurang tepat, tidak tepat, yang gagal dan seterusnya ya. Nah, nanti di kuliah ketiga saya ingin mendiskusikan tentang sebetulnya kan penjelasannya ada banyak ya, karena kebijakan publik itu tidak semua yang sifatnya itu memang misalnya rasional gitu ya. Ada juga yang kebijakan elitis, kebijakan publik tapi yang bisa dijelaskan dengan teori elitis, jadi untuk kepentingan elit dan seterusnya gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan ketiga ya. Jadi di PPT ini sudah ada beberapa resumenya, beberapa ringkasannya, tapi nanti kita akan diskusikan di pertemuan ketiga ya.
Karena jadi ternyata kebijakan publik itu ya banyak teorinya yang menjelaskan. Kan kita tidak semua kalau misalnya semua orang itu berpikir positif untuk keuntungan publik yang luas tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu dan sebagainya, mungkin bisa mencapai hasil yang diharapkan. Tapi ternyata enggak. Dari penjelasan berbagai teori itu macam-macam itu, ya. Bisa karena sifatnya public policy yang dari sudut teori elitis, ya, atau kelompok atau apa yang lain. Gitu ya, Mas. Penjelasan sementaranya nanti kita bahas di kuliah ketiga saya, ya. Nanti akan bahas tentang teori-teori kebijakan publik ya. Nah, sebagian sudah saya singgung. Baik, mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya balik lagi ke PPT, ada? Silakan. Kadang-kadang kita yang sudah melakukan analisis atau evaluasi ini ternyata juga tidak diambil. Kadang-kadang evaluasinya ya memang dikerjakan karena ada anggarannya, tapi itu tidak diambil oleh pembuat kebijakan atau pemerintah misalnya. Bisa. Saya belum lama, beberapa waktu yang lalu itu menjadi ketua koordinator analisa evaluasi undang-undang pemilu. Karena memang ada dananya, anggarannya untuk melakukan evaluasi itu. Itu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Saya koordinatornya. Kita sudah menghasilkan dan melakukan dengan didukung selain analisis yuridis juga analisis non-doktrinal dengan menggunakan analisa cost and benefit analysis. Ya, CBA, cost and benefit analysis, dan juga RIA, regulatory impact assessment. Itu kita lakukan itu. Dan kita sudah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Tapi saya juga nggak yakin itu rekomendasi yang sudah jadi buku lengkap itu diambil diambil substansinya atau hasilnya atau tidak. Juga nggak terlalu meyakinkan juga gitu, ya. Nah, jadi ada banyak faktor sih kenapa kemudian kebijakan diambil yang lain, bukan yang berdasarkan evaluasi yang dilakukan misalnya, ya. Oke, ada satu lagi terakhir sebelum mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya balik lagi ke PPT-nya. Halo Prof, izin. Oke, silakan. Mas Hendra. Pendapat Prof. Kalau Prof bilang tadi kan nggak semua berhasil. Kalau saya lebih kepada nggak semua kebijakan publik itu dapat memuaskan semua pihak, Prof. Kalau seperti contoh tadi yang diambil sama Bu Martina sama Pak Ian itu, saya melihatnya dari sisi ada aspek birokrasi di daerah dengan di pusat itu yang agak sedikit diputus oleh rantai informasi, Prof. Jadi pemerintah melihat ribetnya birokrasi ini sehingga harus diputus dengan menggunakan teknologi informasi. Sehingga bukan hanya di wilayah OSS, di wilayah di kita pun, Prof, banyak yang tadinya kebijakan itu di daerah bisa diambil oleh kantor imigrasi atau tingkat kanwil, itu semuanya ditarik ke pusat. Mungkin melihatnya dari sisi setiap pengeluar kebijakan itu ada biasanya kepentingan yang ada di dalamnya gitu, Prof. Jadi kadang-kadang kepentingan itu menjadi kewenangan yang bisa dibergeningkan, Prof. Istilahnya kalau diatur secara sistem kan sistem mengaturnya hitam putih aja ya, Prof. Artinya ketika berkas lengkap, indikator yang dijadikan ketentuan untuk menerima permohonan tersebut valid atau enggak kan menjadi sistem, Prof. Jadi pada tingkat pusat sendiri mengatur itu supaya tidak ada negosiasi dalam memutuskan suatu kebijakan gitu, Prof. Jadi menurut saya memang kebijakan itu diambil oleh pusat untuk menghilangkan rantai birokrasi itu, Prof. Memang dilematis karena kalau mengacu kepada setiap daerah mengetahui dari kebutuhannya masing-masing, tapi harus dibuat seragam dia, Prof. Kalau menurut saya dalam memutuskan ini tidak ada keputusan yang bersifat umum, berbeda-beda di setiap daerah yang dia menyangkut kehidupan orang masyarakat lebih banyak. Jadi identifikasi masalahnya itu
memang bersifat universal dia, Prof. Jadi nggak lagi bersifat kedaerahan kalau udah menyentuh berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas. Mungkin itu, Prof, pendapat sedikit, Prof. Oke, baik Mas Hendra ya. Jadi ada kebijakan yang tidak memuaskan semua pihak, tapi ada juga yang memang tidak berhasil. Ya, yang gagal lah, mungkin kadang-kadang kata gagal juga memang bisa digunakan. Apa contohnya? Ya, mungkin banyak contohnya. Saya berikan contoh satu ya, mungkin bukan di Indonesia ya, walaupun di Indonesia juga ada contoh. Di luar Indonesia saya berikan contoh. Ada problem sosial, problem publik yang besar di suatu negara di Afrika, yaitu kelaparan. Kurangnya produksi pangan ya, produksi pangan. Dan kemudian akhirnya dibuat suatu undang-undang yang berusaha mengatasi itu. Undang-undang sudah jadi. Dan kemudian undang-undang dilaksanakan. Ternyata malah jadi masalah yang lebih besar lagi. Kelaparan lebih menghebat lagi. Nah, masalahnya di mana? Kan itu peraturan sudah dibuat bagus gitu ya. Ternyata memang ada masalah di kebijakan itu. Yaitu ternyata di undang-undang tadi, ya di policy formulation dan adoption tadi, ada dilupakan satu hal, yaitu infrastruktur untuk menyalurkan bahan pangan ke berbagai wilayah di negara itu. Nah, itu tidak diatur oleh pemerintah, ya dengan regulasi juga. Jadi yang diatur itu produksinya, tapi distribusinya itu tidak diatur. Ya, jadi akhirnya kebijakan ini ya gagal, gitu, karena tidak lengkap. Tidak lengkap kenapa? Karena mungkin data yang diperlukan tidak tersedia atau kurang tersedia. Gitu. Itu ya salah satu contohnya. Jadi sebenarnya memang ada kebijakan publik yang gagal, memang ada, Mas Hendra dan teman-teman semua ya. Memang ada juga kebijakan yang menjadi perdebatan atau tidak semua orang puas dengan kebijakan itu juga ada ya. Tapi kebijakan yang tidak berhasil atau gagal juga ada. Ada juga kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan juga ada ya. Itu saya kira di kuliah pertama saya sudah singgung itu ya. Oke, baik. Masih ada satu lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, Mas Yan minta tolong slide-nya berikutnya. Ini sudah saya bahas pada kuliah pertama ya, boleh lewatkan lagi. Nah ini ya, jadi law and public policy, kebijakan publik di berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, transportasi, mengatasi kriminalitas, ya, untuk menjamin politik yang lebih stabil dan lain sebagainya. Ya ada banyak di berbagai bidang. Boleh slide berikutnya. Yang tadi, mulai dari awal dulu. Sorry. Nah, oke, setelah ini, oke. Jadi bidang kesehatan misalnya ya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu paling jelas. Itu problem besar, problem masyarakat, ya, bahkan problem negara saya kira. Problem internasional, ya, banyak sekali negara, hampir semua negara menghadapi ini. Nah, jadi apa saja kebijakan publik yang telah dibuat? Mungkin banyak kebijakan publik yang telah dibuat, ya. Apakah kebijakan itu mengalami perubahan? Nah, tadi yang isu yang disampaikan oleh Mbak Martina tadi, apakah banyak perubahan-perubahan selama 2 tahun terakhir ini, banyak kebijakan yang juga berubah-ubah. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan-perubahan itu? Nah, itu perlu kita pelajari ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah, sekarang bagaimana hukum dan kebijakan publik di bidang kesehatan itu ya. Jadi kalau mau diperiksa, diteliti itu banyak sekali ya, mulai dari undang-undang, peraturan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, mungkin peraturan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan seterusnya. Ada banyak sekali kebijakan-kebijakan publik untuk mengatasi persoalan. Boleh slide berikutnya? Ya, di bidang pendidikan, bagaimana hukum dan kebijakan publik di pendidikan? Apakah peraturan berupa Merdeka Belajar sekarang nih ya, contoh saja, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka merupakan contoh dari kebijakan publik yang tepat atau tidak tepat atau kurang tepat? Ya, nah ini di berbagai kampus ini juga masih menjadi persoalan ya. Sebagian kampus tidak siap, sebagian lain agak siap, sebagian yang lain
merasa siap gitu ya, tapi ternyata itu ditanggapi dengan cara yang sangat beragam oleh banyak kampus. Dan ini saya kira perlu evaluasi ya, kebijakan semacam ini kan perlu evaluasi karena ya ini nggak main-main ya, ini persoalan masa depan masa depan para para pelajar, para mahasiswa dan akhirnya ya masa depan kita juga ya. Kalau kurikulumnya tidak tepat, ya sistem pendidikannya tidak tepat dan sebagainya. Oke, berikutnya ya, tolong. Infrastruktur. Bagaimana hukum dan kebijakan di bidang infrastruktur? Apa kebijakan publik di bidang infrastruktur selama pemerintahan sekarang ya Joko Widodo? Apa perbedaan dengan kebijakan publik pada masa presiden-presiden sebelumnya? Karena kelihatannya Pak Jokowi ini gencar sekali di bidang infrastruktur, khususnya jalan raya, jalan tol, dan seterusnya ya. Bukan hanya Pulau Jawa, sekarang di luar Pulau Jawa itu juga sangat luas, sangat banyak, cepat sekali perkembangannya. Nah, tapi ini juga ada juga yang mengkritisinya ya. Tentu para ahli di bidang transportasi, di bidang infrastruktur dan sebagainya juga mengkritisi itu. Teman-teman boleh dilihat nanti bagaimana pendapat mereka, kritik mereka terhadap kebijakan itu. Ya, nanti bisa dilihat di berbagai sumber internet ya misalnya. Slide berikutnya. Lingkungan ya, bagaimana hukum dan kebijakan publik di bidang hukum lingkungan. Misalnya, apa contoh kebijakan publik di bidang lingkungan di daerah kita masing-masing. Apakah kebijakan publik itu mendapat dukungan dari masyarakat atau tidak? Ya, misalnya belum lama ini kan contoh yang di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah kalau nggak salah, yang dekat Jogja ya, Jawa Tengah ya. Di Purworejo itu kan ada persoalan membangun bendungan. Bendungan itu kan merupakan kebijakan publik. Kenapa? Untuk mengatasi misalnya persoalan kekurangan lahan pertanian, kekurangan pengairan untuk pertanian. Dan itu kan urusan publik juga ya, bagaimana meningkatkan penghasilan pertanian dan sebagainya. Tapi ternyata berdampak juga kebijakan publik itu terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat. Mungkin teman-teman ingat ya, yang di Wadas itu kan persoalan lingkungan juga. Nah, ini jadi masalah publik lagi sekarang. Kebijakan publik untuk mengatasi masalah publik, tapi juga menimbulkan dampak problem masyarakat juga yang berikutnya ya. Sehingga satu kebijakan itu bisa kalau mencapai hasilnya bisa juga menimbulkan problem baru dan seterusnya. Boleh yang lain, yang berikutnya, slide berikutnya ya. Di bidang transportasi tadi kayak sudah kita bahas ya. Kemudian selanjutnya kriminalitas. Nah, bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia dan di daerah kita masing-masing. Jenis kriminalitas apa yang paling serius di Indonesia dan khususnya di daerah kita? Apakah kebijakan pidana atau criminal policy ya yang merupakan kebijakan publik dalam mengatasi kriminalitas ya? Itu apa? Seperti apa contohnya mengatasi masalah? Nah, itu contoh masing-masing ini ya di bidangnya masing-masing ya, ada kriminalitas, ada transportasi, ada ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan dan lain sebagainya ya. Boleh slide berikutnya. Misalnya politik, apakah pengaturan pemilu dan pilkada merupakan contoh dari kebijakan publik di bidang politik? Apa pandangan teman-teman ya tentang kebijakan publik di bidang politik yang telah dilaksanakan? Sudah tepat atau sesuai atau belum? Ya, ini juga. Tapi ini juga rumit juga ya kebijakan di politik itu karena pihak yang mengambil kebijakan itu juga mungkin ada konflik of interest juga karena dia misalnya mau ikut pemilu lagi, mau ikut pilkada lagi, sehingga mengambil kebijakan publik di bidang politik ini juga kadang-kadang menimbulkan persoalan juga ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya ambilkan contoh ya, satu dari Dean Kilpatrick ya. Ini mestinya kalau disebut Dean ini dekan ya. Saya nggak tahu ini dekan ini adalah namanya Dean Kilpatrick atau dia dekan ya dari suatu kampus yang saya sebut saja Kilpatrick. Itu dari pusat yang disebut dengan National Violence Against Women Prevention Research Center. Jadi pusat penelitian kurang lebih penanggulangan kekerasan terhadap perempuan ya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dari South Carolina University ya, ini kayaknya dekannya ya, Medical University of South Carolina. Jadi kayaknya ini dekan Fakultas Kedokteran dari University of South Carolina. Dia mendefinisikan begini ya. In any society, governmental entities enact laws ya
Jadi di setiap masyarakat, maka pemerintah itu menghasilkan atau mengesahkan law, undang-undang, make policies, membuat kebijakan, and allocate resources, dan mengalokasikan sumber daya. This is true at all levels. Jadi ini benar untuk semua level, semua tingkatan pemerintahan. Nah, public policy can be generally defined as a system of law, katanya. Jadi kebijakan publik bisa secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem perundang-undangan, system of laws, regulatory measures, jadi upaya-upaya yang berdasarkan regulatory, peraturan perundang-undangan, courses of action, jadi rangkaian tindakan, and funding priorities, dan juga prioritas pendanaan concerning a given topic promulgated by a government entity or its representative. Jadi juga mengalokasikan tadi ya dana untuk yang ditujukan kepada topik-topik tertentu yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, individuals and groups often attempt to shape public policy. Nah, ini menariknya. Jadi individu-individu dan kelompok-kelompok sering often attempt mencoba to shape public policy untuk mempengaruhi kebijakan publik through education, melalui pendidikan, advocacy, melalui advokasi atau pendamping advokasi, ya mengadvokasi. Sudah jadi bahasa Indonesia saya kira mengadvokasi. Or mobilization, atau memobilisasi interest group, kelompok-kelompok kepentingan. Shaping public policy is obviously, katanya, mempengaruhi kebijakan publik itu obviously different, berbeda antara Western style democracies, demokrasi Barat, dengan than in other forms, dengan di luar demokrasi Barat. But it is reasonable to assume that the process always involve efforts by competing interest group to influence policy makers in the detail. Jadi sebetulnya dimanapun ya ada usaha-usaha untuk mengaruhi kebijakan itu dari berbagai kelompok yang saling bersaing mungkin ya. Nah, tidak terkecuali saya kira di negara kita juga begitu, untuk mengaruhi kebijakan ada yang pro kontra, semua masing-masing mencoba untuk mendorong, menekankan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, jadi dia bagian juga dari proses-proses politik seperti saya katakan di awal. Ya, jadi oleh karena itu ya tidak terlepas public policy itu dengan konfigurasi politik saya kira ya. Siapa yang menang pemilu, siapa yang menang pilkada, presiden atau gubernur atau menteri-menteri dari kalangan mana, dan sebagainya, itu contoh-contoh variabel-variabel yang bisa ada pengaruhnya. Bisa saya katakan, bisa ada pengaruhnya karena pengaruh-pengaruh yang lain kan juga ada ya. Mas Yan boleh di slide berikutnya? Oke, a major aspect of public policy is law katanya. Jadi aspek terutama dari kebijakan publik adalah hukum. Ya, ini kan saya mau menekankan kaitannya mata kuliah kita ini kan law and public policy, hukum dan kebijakan publik ya. Jadi a major aspect of public policy is law. Jadi aspek utama dari kebijakan publik adalah hukum. In a general sense, the law includes specific legislation and more broadly defined provisions of constitutional or international law. Jadi dalam pengertian umum, hukum tadi termasuk ya konstitusi, peraturan undang-undang di bawahnya, bahkan juga konvensi-konvensi internasional dan sebagainya. Itu yang dimaksud hukum. Jadi luas juga hukum itu. There are many ways that the law can influence. Ya, ada banyak cara di mana hukum bisa mempengaruhi how survivors of violence against women are treated and types of. Nah, ini contoh ya dari salah satu bidang, salah satu aspek persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dan ini ada kebijakan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Ini saya hanya mengambil satu contoh saja. Jadi ada banyak persoalan publik. Nah, ini contoh bagaimana mengatasi violence against women. Nah, di Indonesia sekarang sudah ada RUU sudah disahkan, akan menjadi undang-undang ya segera, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga bagian dari kebijakan publik. Ya, dan itu cukup panjang, selama berapa tahun itu dilakukan riset dan seterusnya untuk akhirnya dibahas di DPR, pemerintah dengan DPR maju mundur cukup panjang juga, mengundang banyak stakeholder dan kemudian sudah disahkan. Nah, itu contoh jelas bagaimana kebijakan publik sudah diambil yang ada kaitannya dengan hukum ya sebagai memberikan landasannya. Oke, slide-nya kalau masih ada mungkin sudah habis kali ya.
Nah ini ya, ada beberapa 3 cara utamanya, walaupun sebenarnya ada yang lain. Melalui legislasi, melalui tindakan administratif, dan melalui judicial decision, melalui putusan peradilan. Ini kalau di konteks Indonesia bisa Mahkamah Agung misalnya, bisa juga Mahkamah Konstitusi. Itu bisa mempengaruhi perubahan kebijakan, ya. Atau juga hal yang spesifik, ya, spesifik. Ya, itu bisa melalui putusan pengadilan juga. Baik, slide berikutnya. Saya kira sudah selesai. Oke, boleh di close dulu PPT-nya. Nah, saya mungkin akan stop dulu di sini ya. Jadi pada pertemuan ketiga nanti kita akan bahas kira-kira apa saja yang bisa berpengaruh terhadap kebijakan publik itu ditinjau dari teori-teori kebijakan publik yang ada, ya. Yang rangkumannya, resumenya sudah saya berikan di PPT itu. Tapi teman-teman boleh juga mempelajari, bagus juga kalau melihat berbagai berbagai bahan-bahan dari internet dan buku-buku dan sebagainya, ya. Dan saya sekali lagi menganjurkan, kan tadi baru 2 yang memiliki buku ini ya, mungkin bisa dicari dan bisa dibaca lebih lanjut bukunya ini sebagai bahan saya ya untuk mata kuliah ini, ya. Oke, saya mau stop dulu sampai di sini, kecuali kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin cukupkan dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, saya mau cek dulu ya, yang hadir ya. 2, 3, 4, 5, 6. 13 orang ya. 13 orang, ada 1 yang nggak hadir ya. Bentar, saya cek dulu. 1 orang yang tidak hadir. Andika ya namanya ya, kalau nggak salah yang hadir ya. Betul ya? Andika Setiawan yang tidak hadir ya. Yang lain kayaknya sudah ada. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada saya cukupkan kuliahnya. Pada saat ini ya, kita ketemu lagi pada pertemuan ketiga ya. Mudah-mudahan sehat semua. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Masih panjang ya, 10 hari lagi ya. Tapi ya saya ucapkan sekarang ya, karena kita baru kuliah lagi setelah itu, kalau nggak salah ya di jadwalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.